Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas akhir membuat karya tulis ilmiah dengan judul Cara Mahasiswa Menyikapi Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional. Dengan anggota Ayu Safira, Azhara Nurfadilah, Jessica Nurlaili, Muhammad Aditya Maki, dan Yoga Kurniawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Safira. Baik, terima kasih Yoga. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari karya tulis ilmiah kelompok kami. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Artinya bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Untuk memelihara, melindungi, dan mewujudkan bahasa Indonesia agar tetap dicintai dan digunakan oleh bangsa Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam setiap tingkatan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 7 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Namun dewasa ini, di lingkup perguruan tinggi misalnya, masih banyak mahasiswa yang belum menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan lebih memilih menggunakan bahasa gaul sebagai media komunikasi dan bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Kesadaran rasa setia, bangga memiliki, dan memelihara bahasa Indonesia tampaknya masih kurang. Hal ini disebabkan mahasiswa cenderung bersikap lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Tidak hanya pada mahasiswa, penggunaan bahasa gaul mulai meluas di kalangan masyarakat. Bahasa Indonesia sudah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul justru menjadi lebih menonjol dan familiar daripada bahasa Indonesia yang semestinya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang memersatukan negeri ini, maka harus dipakai dalam segala kegiatan yang bersifat formal dan kelembagaan, termasuk segala kegiatan di bidang pendidikan. Namun kenyataan yang terjadi adalah bahasa gaul yang seharusnya hanya menjadi bahasa pergaulan telah masuk ke ruang pendidikan. Jika merujuk pada pernyataan bahwa bahasa menunjukkan jati diri bangsa, maka menurut Hikmat dan Solihati tahun 2013, hal ini menjadi sangat ironis karena di kalangan generasi muda saat ini, jati diri bangsanya mulai keropos dan kelak bisa saja tergerus oleh perkembangan zaman. Pemakaian bahasa gaul yang sudah marak di ragam bahasa tulis maupun lisan menimbulkan kerancuan dalam berbahasa. Situasi yang kurang baik itulah yang menimbulkan munculnya bahasa gaul yang dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa gaul sekecil apapun dapat mempengaruhi citra bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan bahasa gaul yang semakin luas di masyarakat, perlu adanya cara untuk menyikapi pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica Nurlaili. Baik, terima kasih kepada Ayu. Akan saya lanjutkan. Rumusan masalah dari karya ilmiah kami adalah yang pertama, apa pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Apa pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Dan bagaimana cara mahasiswa menyikapi pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Kemudian, tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, untuk mengidentifikasi pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta menganalisis cara mahasiswa menyikapi pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, metodologi penelitian.
Jenis penelitian yang berupa studi kepustakaan atau library research. Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah, yakni yang berkaitan dengan studi referensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan penggunaan bahasa gaul di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel jurnal, dan sebagainya. Kemudian dalam pembahasan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat di negara tertentu dan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi bahasa standar atau lingua franca di negara yang mempunyai banyak bahasa karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, atau ketetapan perundang-undangan. Sehingga bahasa Indonesia dapat disebut sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa yang memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah dan atau bahasa lain. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yoga Kurniawan. Baik, terima kasih Jessica Nurlaili. Selanjutnya, pengertian bahasa gaul. Apa sih bahasa gaul itu? Menurut Mulyana, pada tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sedangkan menurut Sarwono, pada tahun 2004, bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti antara mereka saja. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap harinya. Bahasa gaul memiliki bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan dari menciptakan kata-kata aneh. Susunan kalimat lebih pendek karena kalimat yang tidak lengkap dan menyebabkan pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Bahasa gaul yang mudah untuk digunakan untuk berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari dan pada akhirnya menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan secara terus-menerus akan menjadi ancaman terhadap punahnya bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang, serta tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia akan hilang di masa yang akan datang. Menurut Nur Hasanah, pada tahun 2014, pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak lagi memakai ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. 3. Masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan antara lain sebagai berikut yaitu surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademi, dan lain-lain. Yang terakhir, pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara mereka terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Azara Nurfadilah. Baiklah, terima kasih kepada Yoga Kurniawan. Akan saya lanjutkan pembahasan selanjutnya. Sikap kita sebagai mahasiswa terhadap bahasa Indonesia dan bagaimana kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia tergambar pada perilaku kita dalam berbahasa Indonesia. Kepedulian, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab merupakan faktor penentu atas sikap dan kebanggaan terhadap
bahasa Indonesia tersebut. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional merupakan fungsi yang melekat pada masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat kita harus bisa dan mampu berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Ahmad Yazidi, tahun 2012. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Sebagai penerus bangsa, mahasiswa harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus diutamakan penggunaannya. Selain bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Oleh karena itu, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkokoh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Mahasiswa yang ada di Indonesia sebagai pemakai bahasa Indonesia seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Karena dengan bahasa Indonesia, mereka dapat menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Penggunaan bahasa Indonesia dalam perguruan tinggi. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman lebih mendalam mengenai bahasa Indonesia di perguruan tinggi, sehingga dapat mengerti makna dari pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Para mahasiswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, serta adanya tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog pada kegiatan bermain drama, dalam bentuk diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, dan juga dalam bentuk penulisan sastra, serta cerita pendek dan puisi, sehingga dapat mengembangkan kreativitas berbahasa Indonesia mahasiswa dan juga dapat membiasakan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Mahasiswa juga harus membatasi untuk menonton tayangan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan mahasiswa karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Namun alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Azhara Nur Fadilah. Selanjutnya kesimpulan. 1. Bahasa nasional merupakan bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat di negara tertentu, dan di Indonesia bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, masyarakat wajib mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari pada akhirnya menurunkan derajat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masyarakat Indonesia tidak mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang benar dan tidak memakai lagi EYD. Yang ketiga, sikap kita sebagai mahasiswa terhadap bahasa Indonesia dan bagaimana kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia tergambar pada perilaku kita dalam berbahasa Indonesia. Kepedulian, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab merupakan faktor penentu atas sikap dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia tersebut. Saran, mungkin inilah yang diwacanakan pada penulisan kelompok ini, meskipun penulisan ini jauh dari sempurna, minimal mengimplementasikan tulisan ini, masih banyak kesalahan dari penulisan kelompok kami. Karena kami manusia yang adalah tempat salah dan dosa. Kami juga butuh saran atau kritik agar bisa menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pembimbing mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, Ibu Ayu Setio Putri SPD MPD, yang telah memberikan kami tugas kelompok demi kebaikan diri kita sendiri dan untuk negara dan bangsa.
Sekian presentasi tugas akhir karya tulis ilmiah dari kelompok 7 dengan judul Cara Mahasiswa Menyikapi Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.